Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sungguh sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Minggu 5 Januari 2025, oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak, mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur pasal 92 ayat 2 dan 3. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4 dan 20 serta 21. Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab. Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Apabila Allah yang menyuruh kita untuk bertindak, maka Ia pula yang akan memampukan kita untuk melaksanakan perintahnya tersebut. Bukankah hal seperti itu yang akan dilakukan oleh seorang majikan yang bertanggung jawab? Ia tidak akan menyuruh pegawainya untuk membeli apapun yang ia kehendaki tanpa membekali si pegawai dengan uang yang cukup untuk mengerjakan tugas yang ia berikan itu. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Ia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila ia menyuruh umatnya untuk mengerjakan tugas,
yang ia embankan kepada mereka, maka ia pasti akan menolong agar mereka sanggup melaksanakan firman-Nya tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sikap bertanggung jawab seperti itulah yang Tuhan tunjukkan di dalam kitab Imamat pasal 25. Di situ dicatat ia memerintahkan agar umatnya mengistirahatkan tanah dengan tidak menaburi ladang mereka pada tahun yang ke-7, agar mereka tidak mengalami kelaparan karena melaksanakan perintahnya tersebut. Maka Allah berjanji bahwa di tahun yang ke-6 ladang umatnya akan menghasilkan 3 kali lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Allah menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab dan bahwa Dialah sesungguhnya sang pemelihara umatnya. Oleh sebab itu, Ia tidak akan pernah menyuruh umatnya melakukan kehendaknya tanpa menolong mereka agar sanggup mengerjakan perintah-perintahnya tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apabila Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, bagaimana seharusnya sikap Anda terhadap firman-Nya? Mari kekasih Kristus kita perhatikan hal ini baik-baik. Seringkali pikiran kita yang terbatas, kita mau mengatur pikiran Kristus. Seringkali di dalam segala keterbatasan kita merasa bahwa kita lebih kuat daripada Allah. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita melihat janjinya. Jikalau Ia memerintah atas setiap kehendaknya bagi kita, pada saat Dia menyuruh kita mengerjakan sesuatu, maka sesungguhnya kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja. Allah bertanggung jawab atas apa yang Ia perintahkan kepada saudara dan saya. Sebab itu betapa pentingnya ketaatan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, takut. Sebab Dia sangat bertanggung jawab. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita lakukan bagian-bagian yang Ia percayakan kepada kita dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga dan percaya bahwa Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab atas hidup umat-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan mereka menanggung beban kehidupan seorang diri. Demikian juga tidak akan pernah Engkau menyuruh umat-Mu untuk melangkah tanpa Engkau memampukan mereka agar sanggup melaksanakan kehendak-Mu. Perintah-perintah-Mu sempurna dan firman-Mu tidak pernah keliru. Apapun yang Engkau katakan itu benar, dan semua yang Engkau janjikan tidak akan pernah Engkau ingkari. Di dalam firman-Mu, orang memperoleh kehidupan, dan oleh tuntunan sabda-Mu, Engkau membawa mereka di jalan yang benar. Ajarlah diri kami untuk mempercayai janji-Mu dan menaati perintah-perintah-Mu itu. Kami percaya perintah-perintah-Mu tidaklah berat dan Engkau menopang orang yang mengambil langkah untuk menaatinya. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara hidup kami di sepanjang malam hingga hari ini. Semakin kami mempercayakan hidup kami kepadamu, semakin limpah berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Semakin kami mengandalkan diri-Mu, semakin teguh hati kami, karena Engkau yang menopang hidup kami. Engkau tidak pernah menjadi lelah, dan tangan-Mu tidak pernah menjadi letih lesu. Tak pernah Engkau bosan di dalam memberkati hidup kami, dan tak sekalipun Engkau lalai di dalam memelihara hidup kami. Pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya.
Jawaban-Mu atas doa kami tidak pernah terlambat dan senantiasa tepat sesuai dengan rencana-Mu. Hikmat-Mu tidak terbatas dan menjamin masa depan kami. Kepadamu kami berharap, dan di dalam nama Yesus kami berseru memohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Tuntun kami hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kembali hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan yang berada di Gang Kambundan Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong setiap pribadi. Tuntun kami berjalan di dalam rencana rancangan-Mu. Biarlah kami boleh membuka mata hati kami untuk boleh melihat betapa besar tanggung jawab-Mu kepada setiap pribadi. Tuhan berkati setiap pribadi menjadi berkat bagi keluarga mereka masing-masing, menjadi berkat bagi rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah hari ini Tuhan tolong mereka juga untuk boleh melangkah menuju ke rumah Tuhan dimanapun mereka ditempatkan, untuk boleh bersekutu bersama-sama dalam tubuh Kristus, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang berada di Gang Kambundan Swapen Perkebunan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali hamba berdoa memberkati semua para hamba-hamba Tuhan, pemirsa hati Kristus. Spesial bagi hamba-hamba-Mu yang bersama-sama dengan hamba secara online. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan tuntun Ibu Ros, Tuhan bawa Ibu Ros semakin taat dan setia, bersandar, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, dan boleh membuka mata hati melihat betapa besar kasih-Mu kepadanya. Allah, Engkau selalu bertanggung jawab atas hidupnya. Engkau yang memanggil dia dan Engkau yang memerintahkan dia. Engkau juga bertanggung jawab atas segala sesuatu. Berkati pribadinya dengan kekuatan, kesehatan yang baru, urapan yang baru turun baginya pagi hari ini. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi rumah tangganya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani. Terima kasih Bapak. Tuhan lindungi, pelihara, Tuhan memberkati ia siang malam. Terima kasih untuk semuanya. Demikian pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Vretes, bahwa hidup hamba-Mu tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi pribadinya, bagi keluarga besar rumah tangganya, bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, bagi anak-anak tercinta Yemima, Reinhard, Gevariel. Tuhan memberkati mereka. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, mereka ada dalam kemenangan-Mu. Mereka tetap taat setia melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Tuhan tolong mereka sekeluarga untuk pergi beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas mereka. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati Ibu Susiana. Pakai hidup hamba-Mu terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada keluarga rumah tangganya. Bagi suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati mereka, bahwa hidup mereka terus taat setia, bahwa hidup mereka tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan tetap bertanggung jawab atas segala hal yang Ia berikan kepada mereka. Bapak berkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty dengan kekuatan urapan baru dan kesehatan yang terbaik baginya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sentiano Sagala. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kepada hamba-Mu. Engkau yang telah memanggil ia berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau juga yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupannya. Biarlah hamba-Mu semakin taat dan setia, mengerti panggilan, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dia tetap mendengar suara-Mu, bukan suara manusia.
sehingga dia tetap melakukan kehendak-Mu, spesial dalam pelayanan doa yang dipercayakan kepadanya, dapat ia kerjakan kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan urapan baru pagi hari ini, hingga membuat dia semakin setia, semakin taat, semakin disiplin waktu, dan melakukan semua bagi kemuliaan-Mu. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Berkati keluarga besar Sagala, berkati orang-orang yang ia kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial kepada adiknya yang berada di Malang, Tuhan memberkati. Tuhan turut campur tangan dalam pribadinya, dalam kesehatannya. Berkati Ibu Hotria Sagala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Demikian pagi ini hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak yang Pulung bersama dengan Ibu Leni Patangdean yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, pakai kedua hamba-Mu untuk terus menjadi berkat yang sungguh luar biasa. Berkati kedua hamba-Mu dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Berkati kedua hamba-Mu untuk hidup di dalam kerukunan sebagai keluarga, suami dan istri, boleh terus menjadi berkat kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo, bahkan menjadi berkat bagi keluarga besar Pulung dan Patandean. Tuhan berkati mereka dengan apa yang Tuhan percayakan, dapat mereka kerjakan dengan segenap hati mereka, dan semuanya tertuju bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kedua hamba-Mu, Bapak Yan Pulung dan Ibu Leni Patandean. Tuhan berkati mereka sekeluarga di dalam ibadah pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Dan Tuhan membawa setiap pribadi kami untuk melangkah ke rumah Tuhan bersama-sama bersekutu dalam tubuh Kristus. Tuhan memberkati semua kami untuk terus taat setia kepada perintah-perintah-Mu. Kami mengikuti teladan-Mu. Seperti Engkau pribadi yang selalu bertanggung jawab, kami juga belajar untuk terus bertanggung jawab dengan apa yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan dalam persiapan ibadah raya pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan memberkati semuanya. Memberikan sungguh hati yang takut akan Tuhan, hati yang rindu dan haus untuk mencari wajah-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang sungguh bertanggung jawab atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati semua pribadi dalam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Mari saudara kita ringankan langkah kaki kita menuju ke rumah Tuhan di mana kita ditempatkan. Ajaklah saudara-saudara keluarga untuk tetap taat setia mencari wajah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kita taat setia kepada panggilannya, kepada perintahnya, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, sebab itu kita jangan pernah takut, kita jangan pernah khawatir. Apapun keadaan hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Dia tetap Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.